Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Kita jalankan ibadah puasa, kita tunaikan sholat 5 waktu berjamaah. Kita lakukan pula sholat sunnah, termasuk sholat taraweh di bulan yang penuh berkah ini. Kita baca Al-Quran, kita perbanyak sedekah dan sebagainya, yang tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita benar-benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah salah satu ibadah yang diharapkan mampu menghadirkan kesabaran di dalam diri kita. Sabar dalam konteks apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar sabar di dalam menghadapi musibah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di dalam agama Islam itu sabar dibagi menjadi 3 bagian. As-sabru salasatun. Sabar itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, sabrun alal musibati. Yang kedua, wasabrun ala ta'ati. Dan yang ketiga adalah sabrun anil maksiyati. Orang yang sabar adalah orang yang mampu mengumpulkan ketiga jenis sabar itu di dalam dirinya. Pertama, sabrun alal musibah. Sabar di dalam menghadapi musibah. Sebagaimana kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini, setiap orang tidak pernah lepas dari yang namanya musibah, kecil atau besar dengan segala bentuk dan jenisnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana Ia menguji manusia dengan berbagai macam ujian, yang kemudian ujungnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua adalah sabrun ala ta'ati. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah, segala bentuk ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah itu ingin diterima olehnya, maka ia harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Maka tidak mengherankan kalau kemudian kita sering kali mendengar nasihat-nasihat dari para ulama bahwa untuk bisa diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya harus memenuhi 4 syarat. Siji, yang pertama bil ilmi, yang kedua bil niyat, yang ketiga bil ikhlas, dan yang keempat bis sabri. Sabar adalah salah satu poin
yang harus kita miliki saat kita melaksanakan ibadah, ketika ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk saat kita menjalankan ibadah puasa, saat kita menjalankan ibadah sholat, semuanya harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Jangan lakukan sholat dengan tergesa-gesa, tapi lakukan sholat dengan penuh kesabaran, penuhi setiap syarat dan rukun sholat dengan sempurna. Berpuasalah dengan penuh kesabaran, karena sesungguhnya puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan sekadar menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi pengendalian terhadap keseluruhan organ tubuh kita, pengendalian terhadap hawa nafsu kita, pengendalian terhadap dorongan-dorongan syahwat kita. Ini harus betul-betul bisa kita kendalikan, dan kita tidak akan pernah bisa mengendalikan kecuali di hati memiliki kesabaran di dalam menjalankan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita menunaikan ibadah haji, kesabaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu semua bagaimana ibadah haji itu dilakukan dengan berbagai macam rukun-rukunnya. Saat kita menjalankan ibadah tawaf dengan begitu banyaknya jamaah yang bersama-sama untuk tawaf, kalau kita tidak sabar, rasanya ingin untuk cepat selesai sehingga kita mengabaikan apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Nyerondol, nyerobot, bahkan kadang-kadang menyakiti. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kita untuk sementara waktu tidak diperkenankan oleh pemerintah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh ke sana. Nah, ini pun harus kita sikapi dengan sabar. Tidak boleh kita emosional dan sebagainya dan sebagainya. Karena ini penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Di antara 3 macam atau 3 jenis kesabaran ini, yang paling berat adalah poin yang ketiga. Sabar untuk tidak berbuat maksiat. Berat sekali. Kenapa berat? Karena kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang hebat. Mulai dari bisikan-bisikan setan, dorongan nafsu kita sendiri. Karena Al-Quran telah mengingatkan kepada kita bahwa nafsu itu selalu mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Jelas ayat itu? Jelas apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan isyarat, menunjukkan kepada kita betapa nafsu itu senantiasa mendorong kita untuk melakukan perbuatan jelek, mendorong kita untuk melakukan perbuatan jahat. Tentu tetap ada pengecualian seperti yang disebut oleh Allah di dalam ayat tadi, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kendalikan nafsu kita dengan sabar. Sabar kita mengendalikan nafsu kita. Sehingga dengan demikian seluruh organ tubuh kita mulai dari yang paling atas sampai ujung kaki kita benar-benar bisa kita kendalikan dengan baik. Lebih-lebih saat kita menjalankan ibadah puasa. Ketika puasa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika puasa kita ingin menjadi pengantar
untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Kendalikan diri kita, kendalikan nafsu kita, kendalikan syahwat kita, jaga kesabaran kita di dalam menjalankan serangkaian ibadah dalam kaitan dengan puasa kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, agar puasa kita menjadi puasa yang diterima, menjadi puasa yang bermakna, yang kemudian pada gilirannya akan bisa menjadi puasa yang mampu mengantarkan kita menjadi sosok pribadi sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yakni hadirnya kepribadian takwa di dalam diri kita. Ketika 3 bentuk kesabaran ini kita miliki dengan baik, sabar kita di dalam menghadapi musibah, apapun bentuk musibah yang Allah berikan. Sabar di dalam menjalankan setiap aktivitas ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar di dalam menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan itu, mari kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Maka insya Allah puasa kita akan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menghadirkan poin-poin sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ramadan itu menjanjikan 3 perkara: syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Kita akan dijauhkan oleh Allah dari siksaan api neraka setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasca kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian singkat kita hari ini bisa membuka hati kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus kita mohon. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.